Pukul 7.30 pagi. Dengan langkah pasti, Bobby menjemput Didi di rumahnya. Sambil bersiul kecil, ia mengikuti irama lagu yang terdengar dari radio mobilnya. Seorang diri, Bobby mengarahkan mobilnya menuju Cijantung. Selama di perjalanan, ia mencoba mengingat-ingat barangkali ada sesuatu yang tertinggal. Tiket pesawat dan parfum Hermes kesukaannya telah tertata rapi di tasnya. Sesampainya di rumah Didi, Intan menyambut kedatangan Bobby dengan seulas senyum kecut. Tampaknya ia kurang nyaman dengan kedatangan Bobby kali ini. Tak hanya Intan, ternyata Prita pun mengikuti sikap ibunya. Ia tampak berdiri di pojok ruang keluarga dengan wajah cemberut. Bobby menyadari kehadirannya seperti tak diharapkan. Namun, apa gerangan yang membuat mereka bersikap seperti itu? Apakah mereka sedang bertengkar? Atau kepergianku bersama Didi menjadi masalah buat mereka? Bobby terus membatin. Dari tatapan mata ibu dan anak itu, Bobby merasa seolah-olah mereka ingin melahapnya hidup-hidup. Ah, masa sih mereka marah sama aku? Gumam Bobby dalam hati. Suasana tersebut membuat Bobby merasa tak nyaman saat menunggu Didi di ruang tamu mereka. Untunglah, tak lama kemudian Didi segera menampakkan batang hidungnya. Didi pun bergegas pamitan dengan istrinya. Untuk pertama kalinya, Bobby melihat Didi mencium kening Intan. Ciuman itu sepertinya dilakukan dengan sepenuh hati. Aduh, tiba-tiba saja hati Bobby panas. Ia terbakar api cemburu ketika melihat salam perpisahan dari Didi pada istrinya. Sulit bagi Bobby untuk segera meredam api cemburunya pada saat itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya. Bobby segera memalingkan wajahnya ke arah lain. Samar-samar, Bobby mendengar suara Didi terbata-bata ketika menjawab pertanyaan Intan. Sayangnya, Bobby tak dapat mendengar dengan jelas isi pembicaraan mereka. Tak lama kemudian, Didi muncul dan mengajaknya segera berangkat. Sebelum keluar dari rumah itu, Bobby pun berpamitan pada Intan. "Intan, saya berangkat dulu ya," ucap Bobby sopan. Tapi tak terdengar jawaban apapun dari mulut Intan. Ia berlalu begitu saja dari hadapan Bobby sambil menggendong si kecil Laura. Bobby mulai merasakan sebuah gelagat yang tidak beres telah terjadi. Segala perasaan tak enak bergelayut dalam pikiran Bobby. Tapi Didi segera menggamit tangan Bobby dan mengajaknya pergi. Entah mengapa Bobby memilih diam setelah peristiwa janggal barusan. Ia membiarkan Didi bercerita terlebih dahulu bila memang ada suatu hal yang perlu ia ketahui. Toh Didi pasti akan bercerita apa saja padanya. Didi memilih bersikap diam meskipun mobil yang mereka naiki telah menjauh dari geraha Cijantung. Bobby merasa Didi enggan menyinggung kejadian di rumahnya tadi. Ia cenderung bersikap dingin selama di perjalanan. Bahkan ketika Bobby berusaha memegang tangan Didi, ia langsung menariknya. "Jangan, Bob, nanti ada yang lihat, banyak temanku di sini," ucap Didi. Bobby pun buru-buru mengurungkan niatnya. Rupanya Didi masih belum nyaman dengan perbedaan status mereka saat ini. Ia memaklumi hal itu.
Kaca jendela mobil Bobby sebenarnya cukup gelap. Rasanya mustahil orang luar bisa melihat apa yang mereka lakukan di dalam. Meski demikian, Bobby berusaha menanggapinya dengan enteng. Ia tak ingin Didi jadi merasa lebih tertekan karena sikapnya. 30 menit kemudian, mobil yang dikemudikan Bobby mulai memasuki jalan tol. Didi masih tampak tegang. Bobby berusaha mencairkan suasana dengan menceritakan sebuah lelucon. Ia berhasil memancing tawa Didi. Justru ia yang lebih sering jadi objek tertawaannya. Bobby tidak sedih ataupun sakit hati. Ia kenal betul watak Didi, jadi tak perlu ada rasa sakit hati. Bobby malah lega. Didi bisa mulai melupakan masalah keluarganya. Bob, pesawat kita kan masih ntar siang. Kita ke tempat Mami dulu yuk. Kebetulan ada papi yang baru datang dari luar kota. Ajak Didi. Bobby menyanggupi usul Didi. Ia mulai mengambil arah memutar menuju daerah Simpruk. Sesampainya di rumah orang tua Didi, keduanya langsung diajak makan siang bersama orang tua Didi. Mereka bertukar cerita tentang tempat-tempat wisata di Bali seraya menikmati masakan Mami. Bersenang-senanglah selama di sana, nak, ujar Mami dengan lembut. Bobby sangat senang dengan sikap Mami yang tampaknya menyambut kehadirannya dengan hangat ini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sikap Intan tadi pagi. Papi angkat Didi pun sepertinya juga bisa menerima Bobby dengan mudah. Perbincangan mereka selama makan siang terasa bagaikan acara kumpul keluarga. Setelah pamitan kepada kedua orang tua Didi, Bobby pun segera melarikan mobilnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Di tengah perjalanan, Bobby berusaha mengajak Didi bertukar cerita tentang kehidupan percintaan kaum gay. Tapi Didi tampak sama sekali tak tertarik dengan topik tersebut. Ia lebih sering menanggapi perkataan Bobby dengan dingin. Didi malah sering terlihat melamun. Wah, Bobby jadi bingung menghadapi sikapnya kali ini. Ketika Bobby menanyakan tentang hal itu, ia hanya menggelengkan kepala dan berbicara sekenanya. Sebenarnya aku takut naik pesawat. Rasa takut ini muncul ketika aku sudah berkeluarga, Bob. Aku takut pesawatnya jatuh, istriku jadi janda, dan anakku jadi yatim. Ujar Didi mencoba menjelaskan apa yang menjadi beban pikirannya. Bobby tidak banyak berkomentar mendengar penjelasan Didi barusan. Baginya, Didi hanya mencari alasan saja. Ya udah, kamu gak usah ingat-ingat masalah itu lagi. Umur manusia gak ada yang tahu, Tuhan yang menentukannya. Kamu nanti tidur aja kalau sudah sampai dalam kabin pesawat, ujar Bobby berusaha menenangkan pikiran Didi. Namun kegelisahan Didi tak jua beranjak pergi saat pesawat hendak take off. Ia tetap tak bisa memejamkan matanya barang sedetik pun. Seluruh anggota tubuhnya tampak tegang dan tak bisa duduk dengan tenang. Bobby menyodorkan sebungkus permen mint untuk mengalihkan perhatiannya. Nih, makan permen dulu biar kamu lebih rileks, ujar Bobby singkat. Didi menerima permen Bobby dan langsung menelannya. Aroma mint mulai bekerja menghangatkan tenggorokannya. Secara perlahan, otot-otot bahu Didi mulai mengendur. Sikap duduknya pun terlihat lebih nyaman. Bobby lega. Didi berhasil mengatasi ketakutannya naik pesawat. Semerbak wangi Kamboja samar-samar tercium tak kalah Bobby dan Didi tiba di terminal Bandara Ngurah Rai. Atmosfer liburan langsung menyeruak seketika. Beberapa rombongan turis asing dan domestik hilir mudik dengan bawaan mereka masing-masing. Mereka semua tampak gembira mendapat kesempatan berkunjung ke salah satu pulau terindah di dunia ini. Bobby merasa sangat antusias menjalani liburan berdua bersama Didi. Tiba-tiba seulas senyum menghiasi bibirnya. Namun senyum itu mendadak lenyap saat ia melihat wajah Didi. Raut wajahnya tak menunjukkan antusiasme ataupun kegembiraan sama sekali akan liburannya bersama Didi kali ini. Tapi ketika ia menoleh ke arah Didi, ia masih menjumpai ekspresi sedih dan gelisah di raut mukanya. Bobby ingin sekali Didi bercerita apa yang menggelayut di pikiran dan membebani hatinya.
Tapi rasanya susah sekali menembus batu karang yang ada di hadapannya ini. Pulau Dewata basah oleh guyuran air hujan deras hari ini. Antusiasme liburan seketika menguap dari hati Bobby dan Didi. Cuaca yang tak bersahabat ini membuat Didi kecewa. Ia sudah berangan-angan akan menjemur tubuhnya di bawah terik sinar matahari pantai Kuta. Namun suasana mendung dan diiringi hujan seolah enggan beranjak dari pulau ini. Yah, tapi bagaimana lagi? Curah hujan memang cukup tinggi di bulan Desember ini. Bobby ngotot menghabiskan liburan di Bali akhir tahun ini karena ia ingin merayakan hari lahirnya bersama Didi. Bobby dan Didi segera melangkahkan kaki menuju area penjemputan. Mata Bobby mengamati satu persatu para penjemput dari hotel. Ia telah meminta sekretarisnya untuk mengatur agar pihak hotel bisa menjemputnya di bandara. Tiba-tiba saja Didi menunjuk sebuah papan nama yang dipegang oleh seorang sopir hotel berseragam merah. "Bob, itu di sebelah sana." Didi melihat ada tulisan namanya dibawa oleh pria berseragam baju dan sarung Bali berwarna merah itu. Dengan langkah sigap keduanya menghampiri pria paruh baya itu. Sopir hotel yang belakangan mereka ketahui bernama Made itu membantu Bobby dan Didi memasukkan koper-koper mereka ke dalam bagasi mobil jemputan. 10 menit kemudian ketiganya sudah melintasi Jalan Kartika Plaza. Ekspresi wajah Didi belum juga berubah meski mereka telah melintasi Jalan Kartika Plaza. Melihat hal itu, Bobby ingin sekali memberikan sebuah pelukan hangat untuk mengusir segala gundah di hati Didi. Bobby sangat berharap Didi lebih mempercayainya. Ia ingin Didi lebih membuka diri dan mau berbagi semua masalah yang tengah menghampirinya. "Didi, kamu sedang mikirin apa sih? Kamu menyesal kita pergi ke sini?" tanya Bobby dengan suara lembut seraya meraih tangan Didi. "Aduh Bob, aku nggak menyesal dengan kepergian kita ini," jawab Didi dengan nada kesal. Dengan gerakan kasar, ia menarik tangannya dari genggaman Bobby. Hati Bobby pedih menyaksikan reaksi Didi barusan. Ia tidak menyangka Didi akan bersikap kasar seperti itu. Namun, Bobby tak bisa berbuat banyak. Mereka pun melewatkan perjalanan menuju ke hotel dalam diam. "Loh Pak, saya tidak memesan tempat di hotel ini," ujar Bobby kaget ketika mereka telah sampai di hotel tujuan. Selama perjalanan tadi, Bobby sudah bertanya-tanya dalam hati, mengapa arah jalan yang mereka lalui berbeda. "Pak, pasti ada yang salah deh. Malam ini saya menginap di Ubud, bukan Seminyak." Wajah Bobby langsung kecewa dengan kondisi yang menimpa mereka saat itu. "Oke Pak Bobby, nggak masalah. Bagaimana kalau saya panggilkan taksi untuk mengantar Anda ke Ubud?" jawab petugas hotel dengan sopan dan tenang. Untung saja petugas hotel itu mau menyelesaikan masalah yang menimpa Bobby dengan bijak, meskipun kesalahan ini terjadi bukan karena tindakannya. "Baiklah, terima kasih banyak Pak," jawab Bobby singkat. Bobby merasa kesal karena masalah ini. Ia yakin Didi pasti menganggapnya tak becus mengatur rencana liburan mereka. Namun ternyata Didi tak menunjukkan kemarahan sama sekali. "Sudahlah, nggak perlu marah lagi. Kalaupun ini kesalahan sekretarismu, ia pasti tidak sengaja melakukannya. Jangan sampai kamu marahi dia, Bob, oke?" kata Didi. Kata-kata Didi barusan ternyata cukup ampuh meredakan kekesalan Bobby. "Baiklah Didi, tapi tetap saja aku harus minta maaf atas ketidaknyamanan ini," ujar Bobby dengan perlahan. Kamu ini Bob. Kamu seperti bicara pada orang yang baru kamu kenal saja. Aku ini temanmu dari kecil, jadi tolong gak usah terlalu kaku. Ini hanya hal kecil yang sering terjadi," ujar Didi yang berusaha untuk mengurangi rasa bersalah Bobby kepadanya. Mereka pun segera meninggalkan daerah Seminyak dan bergerak menuju Ubud. Saat taksi mulai meninggalkan halaman hotel, Didi membuka jendela dan menyalakan rokoknya. Ia terlihat menghisap batang rokoknya dalam-dalam. Pandangan matanya menerawang tanpa peduli keindahan pemandangan alam di kanan kiri jalan yang mereka lalui. Apa sebenarnya yang Didi pikirkan? Bobby tak kunjung menemukan jawaban dari pertanyaan yang terus-menerus mengusiknya. Apa mungkin Didi sedang ada masalah yang cukup serius di rumah? Apakah masalah itu sedemikian berat? Raut wajah Didi seolah menggambarkan dengan jelas beratnya beban hidup yang sedang ditanggungnya.
Selama beberapa saat, Bobby, Didi, dan sopir taksi yang membawa mereka hanya bisa terdiam dalam hening. Namun, tak lama kemudian Didi berusaha memulai pembicaraan dengan si sopir taksi. Ia banyak bertanya tentang sejarah beberapa pura dan legenda yang menyertainya. Didi dan sopir taksi tampak menikmati perbincangan mereka. Tapi tidak demikian dengan Bobby. Wajahnya tampak bosan. Ia hanya bisa melayangkan pandangan keluar jendela taksi dengan tatapan kosong. Bobby kecewa, Didi sama sekali tidak memperhatikannya selama perjalanan mereka dari Seminyak ke Ubud. "Selamat datang di Komaneka, Pak Bobby." Seorang bellboy menyapa Bobby dengan ramah di depan lobi hotel. Komaneka memang menjadi salah satu hotel favorit Bobby setiap kali ada kesempatan berlibur ke Bali. Setelah menerima 2 gelas welcome drink, Bobby dan Didi diantar menuju kamar yang sudah dipesan. Didi tampaknya cukup terkesan dengan suasana hotel ini. Tak bisa disangkal, hotel langganan Bobby memang berhasil menyuguhkan sebuah kemewahan sekaligus kenyamanan bagi para tamunya. Jarak antar satu villa dengan villa lainnya dipisahkan oleh pepohonan tropis. Di kejauhan tampak sebuah lembah hijau yang dibelah oleh sebuah sungai kecil. Gemericik suara airnya memberikan ketenangan tersendiri. Ketika mereka tiba di kamar hotel, wajah Didi kembali berubah. Senyum tipis yang sempat menghiasi bibirnya saat melintasi deretan villa-villa hotel lenyap seketika. Otot-otot wajahnya tampak tegang karena menahan emosi. Bobby kaget dan tidak bisa menebak apa yang sedang berkecamuk dalam kepala Didi. Saking marahnya, Didi malah memilih duduk di beranda depan kamar. Ia menolak ajakan Bobby untuk masuk ke kamar. Didi justru memperhatikan suasana di sekitar kamar itu dengan pandangan aneh. "Ah, ada apa dengan Didi?" Menurut Bobby, kamar hotel yang ia pesan sangat sempurna. Halaman depan kamar hotel dilengkapi dengan sebuah kolam kecil seperti jacuzzi. Selain itu, ada sebuah gazebo mungil tempat para tamu bisa duduk dengan santai menikmati pemandangan sekitarnya. Semuanya tertata indah dan menakjubkan. Bobby bahkan sudah membayangkan betapa nyamannya bila mereka berdua bisa menghabiskan waktu bersama sambil duduk santai di gazebo. "Apa maksud lu dengan semua ini, Bob?" tanya Didi ketus. Bobby yang masih bingung dengan pertanyaan Didi barusan, ia tidak mengerti arah pertanyaan Didi. Oleh sebab itu, Bobby memilih diam dan mendekati Didi. Tapi Didi malah beranjak dari gazebo dan menjauhinya. "Aku gak ngerti apa maksud pertanyaan kamu, Di," ujar Bobby berusaha berterus terang. Ia merasa lelah menghadapi sikap Didi yang tak bisa ditebak hari ini. Apakah yang kamu maksud taburan bunga mawar berbentuk hati di atas ranjang itu?" Akhirnya Bobby menemukan jawaban dari keanehan sikap Didi barusan. "Kalau memang itu yang kamu persoalkan, aku cuma bisa bilang rangkaian bunga itu memang bagian dari fasilitas kamar ini. Ini kan tipe honeymoon suite. Aku sengaja memesannya karena aku pikir kamar ini memang luas, jadi kita bisa bersantai dengan nyaman di sini," jelas Bobby. Rupanya Didi merasa tak nyaman dengan interior kamar yang ditata selayaknya sebuah kamar pengantin baru itu. Didi sempat berpikir Bobby sengaja menciptakan atmosfer tersebut untuk mereka berdua. Suasana romantis yang terpancar dari tata ruang kamar hotel ini membuatnya jengah. Didi merasa belum siap bertindak lebih jauh lagi dalam menyikapi hubungannya dengan Bobby. "Di, jangan pernah takut sama aku ya. Aku bukan manusia yang ingin memperkosa kebahagiaan orang. Seandainya kamu merasa stres dengan bunga itu, kita buang saja yuk. Sekarang kamu masuk," ucap Bobby. Mereka berdua pun masuk ke kamar hotel dan mulai memunguti kelopak mawar yang tertata di atas ranjang. Bobby melemparkan kelopak-kelopak mawar merah itu ke dalam jacuzzi yang ada di depan kamar. Kini, jacuzzi yang ditaburi mawar merah itu malah membangkitkan romantisme tersendiri di hatinya. Tak lama kemudian, Didi beranjak dan melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Interior kamar mandi dirancang dengan konsep outdoor dan menyatu dengan panorama alam sekitarnya. Didi menangkap kesan bahwa kamar mandi ini sengaja didesain untuk pasangan pengantin yang sedang honeymoon. Tumpukan handuk tebal tertata rapi di samping sebuah bathtub berukuran besar.
Bathtub itu telah dipenuhi dengan air hangat dan helaian kelopak mawar merah. "Bob, kamu mandi di sana deh," ujar Didi seraya mengarahkan jari telunjuknya ke bathtub tersebut. Bobby tertawa lebar saat menyadari maksud ucapan Didi. "Kamu kok takut banget sih dengan suasana romantis seperti ini? Ya sudah, kalau tidak nyaman kita mendingan keluar dulu dan ngobrol di gazebo saja," ucap Bobby. Akhirnya mereka menghabiskan sisa waktu pada sore itu dengan duduk santai di gazebo sambil menikmati secangkir kopi. Sepanjang sore itu, Didi tidak bisa lepas dari rokoknya. Berbatang-batang rokok telah ia hisap seraya mengobrol tentang hal-hal ringan bersama Bobby. Dari sikapnya Bobby sadar, Didi belum sepenuhnya merasa rileks berada di tempat itu. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, waktu Indonesia Tengah. Bobby mengajak Didi makan malam di daerah Monkey Forest. Rasa lapar yang menyerang perutnya membuat Didi langsung memenuhi ajakan Bobby. Cafe Cinta, itulah nama kafe yang dipilih Bobby untuk malam itu. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk memilih menu dan langsung melahap hidangan yang tersaji. Usai menyantap hidangan penutup, Didi memesan secangkir black coffee, minuman kesukaannya. Suasana santai seperti ini membuat Bobby ingin sekali bermesraan dengan Didi. Tapi lamunan Bobby buyar oleh pertanyaan yang dilontarkan Didi secara spontan. "Bob, apa kamu tidak mau berumah tangga lagi?" tanya Didi tanpa basa-basi dengan sorot mata tajam dan dingin. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mudah oleh Bobby. Jujur, Bobby merasa tak nyaman dengan pertanyaan itu. Ia pun memilih diam 1000 bahasa. Ia tidak tahu pasti bagaimana menjawab pertanyaan Didi tadi. Didi kembali meneruskan kalimatnya. "Aku gak mau temanku terjerumus lebih jauh dalam kehidupan gay seperti yang kamu pilih saat ini. Kamu tahu, semua itu hanya bisikan setan yang membuat kamu terlena." Sambil menghisap rokoknya, Didi memandang wajah Bobby yang tampak kaku. Ia tak bergeming, namun tanpa disadarinya, pelupuk matanya mulai kabur oleh genangan air mata. Bobby langsung mengambil sehelai tisu dari meja dan menyeka ujung matanya. Ia tak ingin Didi melihatnya menangis seperti ini. Tapi Bobby juga tidak bisa mengerti mengapa Didi bisa berkata setajam itu padanya. Kata-kata Didi bagaikan setajam pisau yang menusuk jantungnya. "Di, kita balik ke hotel saja sekarang," ujar Bobby singkat. Ia segera melambaikan tangan untuk memanggil pelayan dan membayar tagihan makanan mereka. Meski hatinya terluka, Bobby tak ingin Didi mengetahuinya. Ia mengambil langkah terlebih dahulu dan segera beranjak meninggalkan kafe tersebut dan kembali ke hotel. Didi mengikuti langkah Bobby dengan santai. Rupanya ia tidak menyadari perubahan sikap Bobby. Bahkan ia tidak menyadari bahwa ucapannya barusan telah melukai sahabat kecilnya itu. Bobby berusaha menahan diri untuk membendung air matanya. Ia berusaha tidak memikirkan semua perkataan Didi tadi. Meski demikian, Bobby tetap merasa sedih karena ternyata Didi tidak bisa memahaminya. Bobby meninggalkan kafe itu dengan perasaan tak karuan. "Ah, kafe cinta. Seharusnya hatiku dipenuhi dengan bunga-bunga cinta saat ini. Tapi kenapa Didi tega merusaknya? Malam ini seharusnya menjadi malam yang paling indah dalam hidup Bobby. Berada dalam sebuah kamar hotel bernuansa romantis bersama pria yang diimpikannya saat di Singapura. Bobby seharusnya menyongsong pergantian malam ini dengan penuh kehangatan. Beberapa saat lagi ia akan merayakan hari ulang tahunnya. Namun peristiwa di kafe tadi telah mengoyak kebahagiaannya. Malam ini ia hanya bisa merenungi apa sebenarnya yang ia inginkan dari Didi. Jarum jam bergerak menuju angka 10.30 malam. Bobby masih terhanyut dalam kesedihannya. Ia duduk di tepi ranjang dan menantikan detik-detik menuju pukul 12 malam. Lamunan Bobby seketika sirna saat mendengar suara Didi yang memanggilnya dengan cukup keras. Ia meminta Bobby keluar dan menemaninya duduk di gazebo. Didi meminta Bobby duduk berhadapan dengannya. Sikap Didi membuat Bobby seperti pesakitan. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang sedang dicecar oleh sang jaksa penuntut. Tubuh Bobby lunglai saat Didi memegang dagunya dengan kasar. "Tatap mataku, Bob.
Aku tidak mau kamu terus terlena dengan kehidupan seperti ini. Kamu adalah teman baikku. Dan yang ku tahu, kamu bukan seorang homo. Kata-kata Didi menghujam sudut-sudut hati Bobby tanpa ampun. Apakah Didi lupa? Mereka sudah lama terpisah jarak dan waktu. Pengalaman hidup yang dilewati Bobby telah mengubah semuanya. Bobby sendiri tak bisa menghindarinya. Semua ini merupakan misteri hidup yang harus dilaluinya. Lalu, mengapa Didi bisa dengan seenak hati menghakiminya? Bobby tak habis pikir, mengapa Didi tega menyakitinya dengan cara seperti ini. Apakah kamu akan selamanya begini? Tatap wajahku, Bob, bentak Didi dengan nada tinggi. Bobby kaget mendengar ucapan Didi barusan, tapi ia tak berdaya untuk membalasnya. Untuk apa kamu make love dengan sesama pria? Sudah jelas semua yang ada di dirinya sama dengan kamu. Kamu tidak takut apa dengan penyakit menular yang bisa membunuh kamu? Apa kamu tidak malu dilihat dengan orang di sekeliling kamu? Mereka akan berpikir Bobby seorang arsitek yang terkenal itu ternyata hanyalah seorang homo. Aku tidak mau itu terjadi padamu, Bob, ujar Didi setengah berteriak. Bola mata bersinar garang menatap wajah Bobby. Ia tidak peduli ketika wajah Bobby dibanjiri air mata akibat perkataannya. Bagaimana sih rasanya tubuh cowok sampai-sampai kamu tidak mau menyentuh cewek sedikit pun? Didi terus menyerang Bobby dengan kata-kata tajam menusuk sembilu. Didi tak bisa mengerti mengapa Bobby bisa memilih jalan hidup seperti itu. Ia berharap Bobby sadar bahwa apa yang ia katakan memang benar. Didi ingin Bobby kembali normal selayaknya laki-laki sejati. Sekarang aku akan cari cewek. Kamu harus bercinta dengannya sampai puas, sampai kamu bisa merasakan lagi betapa nikmatnya tubuh wanita. Kamu harus merasakan kenikmatan yang luar biasa bercinta dengan seorang wanita, melumat wajahnya yang indah, menggul tubuhnya yang muda dengan jenis kamu. Kali ini Didi tampak gemeteran karena menahan emosi, sementara Bobby terduduk lunglai dengan wajah menunduk. Beberapa menit kemudian Didi jatuh kasihan melihat kondisi Bobby. Sosoknya yang selalu tampil penuh rasa percaya diri tiba-tiba saja berubah. Ia tampak rapuh, air mata membasahi wajah dan kemejanya. Bobby hanya bisa tertunduk lesu seraya menyeka air matanya sesekali. Jauh di lubuk hatinya, Bobby berusaha untuk memahami pesan yang ingin disampaikan Didi. Ucapan Didi memang ada benarnya. Bobby tidak membantah sedikit pun. Namun yang diinginkannya saat itu adalah segera beranjak dari gazebo itu. Ingin rasanya ia berlari menjauh dari tatapan tajam Didi. Tapi ketika Bobby berusaha pergi, Didi menarik lengannya. Kamu mau kan kalau aku carikan cewek malam ini, Bob? Ujar Didi dengan sorot mata tajam. Mengapa Didi kembali mengungkit masalah itu? Kalau kamu memang mau bercinta dengan wanita, aku akan tidur di luar saja. Ucapan Didi barusan membuat Bobby bertambah sesak napas. Bobby mengangkat wajahnya yang mulai memerah. Suara Bobby mulai serak dan tanpa disadarinya tangannya memeluk tubuh Didi. Maafkan aku ya Didi, I love you. Tiba-tiba saja kalimat itu meluncur dari bibir Bobby tanpa bisa ia kendalikan. Melihat kondisi Bobby yang rapuh dan tak berdaya, Didi jatuh ibah. Ia merasa bersalah karena menyerang Bobby dengan tiba-tiba. Didi pun membalas pelukan Bobby dengan hangat. Bobby masih menangis sesegukan dalam pelukannya. Didi bisa memahami kalau Bobby sudah merasa terbuang, tercampakkan dan terhina oleh perkataannya tadi. Sambil mengelus kepala Bobby, Didi berkata lirih, Bobby, maafin aku ya. Kata-kataku tadi pasti membuat kamu tersinggung. Tapi aku tidak bermaksud menyakitimu. Kamu tahu aku hanya khawatir kamu yang seganteng ini tidak pernah membuka diri untuk perempuan. Kamu juga harus punya keturunan, Bob. Siapa yang akan meneruskan kerajaan bisnismu? Terus, bukankah agama kita menganjurkan supaya kita meneruskan hidup dengan berketurunan? Mendengar kalimat-kalimat Didi tadi, Bobby tak kuasa mengangkat kepalanya dari pundak Didi. Perasaannya campur aduk, sejuta emosi menghampiri hatinya. Kenapa kamu harus menghakimiku seperti ini? Yang berhak menghakimiku hanya Tuhan. Bukankah Tuhan yang menciptakan segalanya, baik itu yang cacat maupun yang normal sekalipun?
dan aku ini termasuk manusia cacat. Pertanggungjawabanku hanya kepada Tuhan, tutur Bobby dengan nada sendu. Tak terasa air mata kembali mengalir di pipi Bobby. Air mata itu membasahi baju Didi. Ia terkejut dengan reaksi Bobby yang tak terduga. Rasa bersalah kembali menggelayuti pikirannya. Didi pun mempererat pelukannya. I love you, Bobby. Aku tidak akan bicara hal ini lagi. Mungkin hati kamu memang sudah tak bisa diubah. Memang hanya luka luar yang bisa diobati. Aku rasa hati kamu sekeras batu karang, susah untuk ditembus. Bila memang demikian, nikmatilah apa yang sudah kamu dapatkan, ujar Didi seraya menghela napas panjang. Karena hidup ini hanya sekali, dan seandainya kamu bisa memilih, pasti kamu akan memilih hidup normal, bukan hidup seperti ini. Perasaan Bobby sedikit lega mendengar ucapan Didi. Ia tidak menyangka Didi bisa mau memahaminya dengan sangat secepat ini. Orientasi seks seperti ini bukan pilihanku. Ini sudah terjadi sejak aku dilahirkan. Meskipun aku harus mengeluarkan darah dan air mata, hal itu tidak akan mengubah apapun. Inilah diriku yang sebenarnya, Di. Suara Bobby terdengar menyayat ketika mengungkapkan kenyataan pahit yang harus dijalaninya seumur hidup pada Didi. Sebenarnya Didi masih menyayangkan kenyataan yang dialami sahabat kecilnya. Ia masih berharap Bobby bisa berubah suatu saat nanti. Tapi mungkin juga hal itu tak akan pernah terjadi, karena sepertinya Bobby sudah menyatu dengan jalan hidup yang dipilihnya. Dalam hati kecilnya, Didi merasa ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Bobby. Tapi ia merasa tak berdaya untuk mengubah keadaan itu. Lewat tengah malam, Bobby beranjak menuju tempat tidurnya. Beberapa saat sebelumnya, ia menerima jabat tangan dari Didi sebagai ucapan selamat ulang tahun untuknya. Jujur, Bobby tidak mengharapkan jabat tangan tersebut. Ia justru berharap lebih. Bobby berharap Didi bisa menjadi seseorang yang mampu membunuh malam-malamnya yang sepi yang selalu ia lalui selama ini. Namun kejadian tadi terlalu menguras emosinya. Pikiran dan tubuhnya terlalu lelah untuk memikirkan semua itu malam ini. Untuk sementara, ia harus puas dengan apa yang Didi berikan saat ini. Sementara itu di luar kamar, Didi masih belum mau beranjak dari gazebo. Ia tetap berkutat dalam gumpalan asap rokoknya seorang diri. Asap rokok itu melayang-layang di atas wajahnya, sama persis dengan pikirannya saat ini. Rupanya Didi sedang mencoba mencerna kata-kata Bobby. Ia mencoba berpikir ulang atas drama yang baru saja terjadi. Ada sesuatu yang menyelinap dalam hatinya. Mengapa aku tiba-tiba kasihan melihat Bobby seperti itu? Kenapa pula aku ingin sekali memeluknya ketika ia menangis? Aku ingin sekali menyayangi Bobby semampuku. Aku ingin melindunginya. Aku yakin ia membutuhkanku saat ini. Ternyata tak mudah bagi Didi untuk memahami keadaan ini. Masalah ini ternyata cukup rumit. Tidak segampang yang ia pikirkan. Bukan hitam atau putih. Untuk sesaat, Didi merasa bingung dengan apa yang baru saja mereka alami. Ia masih belum bisa menemukan jalan keluarnya. Aku tetap pria sejati yang 100% menyukai wanita. Tak sedikit pun terlintas dalam benakku mencintai sesama pria. Tapi mengapa saat melihat Bobby seperti tadi membuat hatiku luluh, berubah 180 derajat. Tiba-tiba saja muncul keinginan untuk melindunginya, menerima dia apa adanya. Apapun jadinya nanti, aku ingin tetap dekat dengannya. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada diriku? Otak Didi jadi kacau. Hal itu membuatnya tak betah lagi menghabiskan waktu di gazebo. Terlebih udara dingin mulai menusuk tulang-tulangnya. Angin bertiup cukup kencang. Tampaknya sebentar lagi hujan akan kembali mengguyur pulau ini. Dengan langkah pelan, Didi menuju kamar mandi. Sebelum membuka pintu kamar mandi, ia sempat melirik ranjang kamar hotel. Bobby sedang tertidur dengan posisi meringkuk seperti orang kedinginan. Didi mundur beberapa langkah dan mengambil selimut dan menyelimuti tubuh Bobby. Dengan suara lirih, Didi berbisik,
Bobby, selamat ulang tahun ya. Maaf, aku memang tidak memberimu hadiah apapun. Aku juga menyesal telah melukaimu dengan ucapanku tadi. Tapi itu semua karena aku sayang sekali sama kamu, Bobby. Semua kata-kata itu keluar secara spontan dari mulutku. Kamu mau kan? Maafkan aku. Didi tidak sadar bahwa Bobby terbangun saat Didi menyelimuti tubuhnya. Ia bisa mendengar dengan jelas bisikan suara Didi. Ia pun tak bisa menahan diri untuk menatap wajah Didi. Ia terkejut ketika mengetahui Didi pun sedang menatapnya. Pancaran sinar matanya tampak janggal. Hati Bobby bergetar saat ia menatap langsung ke dalam bola mata elang itu. Ia merasa tatapan mata Didi dipenuhi dengan rasa cinta. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba Didi menatapku seperti itu? Apakah memang benar kulihat cinta di dalam bola matanya? Gumam Bobby dalam hati. Tapi ia segera membuang jauh-jauh pikiran itu. Ia sadar sikap Didi seringkali berubah-ubah secara tak terduga. Sekarang Bobby justru merasa khawatir. Jangan-jangan ia telah melakukan sesuatu yang membuat Didi merasa tidak nyaman. Ada apa, Di? Apa aku melakukan suatu kesalahan? Tanya Bobby dengan perasaan was-was. Bobby memeriksa keadaan di sekeliling tempat tidur. Ia takut bila secara tak sadar telah berbuat tidak senonoh. Namun Didi hanya diam dan tetap menatapnya lekat-lekat. Sikap Didi membuat Bobby kembali risau. Mengapa kamu memandangku seperti itu? Tanya Bobby. Secara tiba-tiba Didi tersenyum hambar, seolah baru saja tersadar dari sihir. Kamu tidur lagi aja ya, aku mau cuci muka dulu, ujar Didi singkat. Entah bagaimana Didi merasa mukanya memerah. Ia ingin segera berlalu dari hadapan Bobby. Didi sendiri tak habis pikir kejadian yang dialaminya barusan. Mengapa ia menjadi kikuk saat menatap mata Bobby? Keheningan mulai merayapi kamar hotel tempat Bobby dan Didi menginap. Dalam keremangan kamar, Didi berusaha keras memejamkan matanya. Ia berusaha memikirkan hal-hal lain kecuali Bobby, tapi ia tak bisa. Apalagi Bobby sedang berbaring di dekatnya. Didi bisa mendengar suara napas Bobby yang teratur. Bahkan ia bisa mencium wangi tubuhnya. Semakin lama ia semakin frustasi karena tak bisa memejamkan mata, padahal tubuhnya sudah terasa penat. Didi kembali mengamati langit-langit kamar hotel. Pikirannya menerawang jauh. Tanpa disadari tangannya mengelus kepala Bobby dengan lembut. Gerakannya tak sedikit pun menyiratkan gestur yang feminim. Bob, sebenarnya malam ini aku mau minta maaf karena membuat kamu merasa tidak nyaman sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bali. Apalagi sekarang hari ulang tahunmu. Aku gak bisa kasih apa-apa. Aku cuma bisa kasih ini. Bisik Didi seraya menarik kepala Bobby dan mendekapnya. Beberapa detik kemudian Didi mencium kening Bobby. Namun secara tiba-tiba pula Didi bersikap cuek seolah tidak terjadi apa-apa. Meski demikian Bobby tetap tertidur dengan senyum. Menjelang pagi Didi baru bisa terlelap. Namun 3 jam kemudian ia terbangun. Kepalanya terasa berat dan pening. Ia segera meraih pesawat telepon di samping ranjang dan memesan secangkir kopi di room service. Tak lama kemudian, Bobby pun terbangun dan berusaha bangkit dari tidurnya. Didi menahannya. Kamu tidur saja lagi, aku tahu kamu pasti masih capek, ujar Didi lembut. Karena kantuknya masih belum lenyap, akhirnya Bobby menurut saja. Ia kembali merebahkan diri dan segera terlelap. Cuaca masih berselimut mendung pagi ini. Cuaca seperti ini tentu membuat para turis kecewa, termasuk Bobby dan Didi. Mereka sangat berharap bisa mandi matahari, justru bertemu dengan cuaca yang tak bersahabat. Kamar hotel yang mereka tempati kembali senyap ketika Bobby kembali ke dalam mimpinya. Kondisi sepi dan sunyi seperti ini ternyata membuat Didi merasa tidak nyaman. Rupanya ia lebih suka berada di tengah-tengah keramaian. Perasaan Didi masih galau ketika ia sedang menikmati cangkir kopi yang keempat pagi ini. Bobby bisa merasakan perubahan sikap Didi ketika ia terbangun pagi ini. Ia berusaha tak peduli. Ia melanjutkan aktivitas pagi itu dengan memesan omelet, roti panggang, dan secangkir kopi. Bobby sempat bertanya apakah Didi juga mau memesan sarapan pagi.
Sepertinya Bobby harus menelan kekecewaannya lagi. Didi tampak tidak bersemangat. Ia hanya menggelengkan kepala sebagai pertanda ia sedang malas sarapan. 5 menit kemudian Didi keluar kamar dan memilih menikmati kopinya di beranda kamar. Tiba-tiba Didi merindukan suasana rumahnya. Masih terngiang di telinganya celotehan kedua putrinya yang lucu. Ia membayangkan saat ini Intan, Prita, dan Laura pasti sedang asik bersenda gurau tanpa dirinya. Oh, Didi merasa kesepian dan merindukan mereka. Tangannya langsung meraih ponsel dan menghubungi nomor rumahnya. Sayup-sayup Bobby mendengar Didi mengucapkan kata-kata rindu kepada istrinya dan Prita, putri sulungnya. Hati Bobby menciut, tapi ia tetap diam. Ia tetap menyendokkan sepotong omelet ke dalam mulutnya. Meskipun omelet itu terasa hambar setelah ia mendengar curahan rindu Didi pada anak istrinya. "Bobby, apakah kita bisa pulang lebih awal?" tanya Didi seusai ia menutup pembicaraannya di telepon. Bobby tersentak oleh permintaan Didi yang tanpa basa-basi sama sekali. Ia bahkan nyaris tersedak saking kagetnya. Bobby langsung kehilangan selera makannya. Ia sedih sekaligus kecewa karena Didi tidak bisa menikmati liburan bersamanya. "Sebenarnya aku sangat rindu suasana di rumah, Bob. Itu saja. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu nggak marah kan?" ujar Didi berusaha menjelaskan alasannya ingin segera terbang ke Jakarta. Mendengar pernyataan Didi barusan, Bobby tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia langsung mengangkat ponsel dan menekan nomor kantornya. "Dani, apakah saya bisa pulang lebih awal ke Jakarta?" Kata-kata Bobby tegas dan lurus ke permasalahan. Setelah beberapa lama Didi menunggu, akhirnya Bobby menutup teleponnya. "Malam ini juga kita bisa pulang dengan pesawat terakhir pukul 9 malam waktu Bali," ujar Bobby singkat. Wajahnya tak mampu menyembunyikan kekecewaan hatinya, tapi ia berusaha tegar dan tidak memohon agar Didi mau tinggal lebih lama dengannya. Percuma saja. Sejak keberangkatan mereka dari Jakarta, kalau mau jujur, Bobby sudah bisa merasakan bahwa Didi setengah hati menemaninya terbang ke Bali. "Oke Didi, kita istirahat sebentar di hotel, lalu pukul 6 sore kita bersiap ke bandara. Perjalanan dari sini ke bandara cukup jauh, apalagi cuaca sedang tak menentu. Lebih baik kita menunggu di sana," jelas Bobby dengan suara datar. "Bobby, aku tahu kamu pasti marah sama aku ya. Aku sudah merusak acara liburan kamu." Rupanya Didi bisa melihat kekecewaan mendalam dari sikap Bobby tadi. Tapi Bobby hanya diam dan berpura-pura tidak mendengar. Melihat sikap Bobby yang tertutup, Didi tak bisa berbuat banyak. "Nggak apa-apa Didi, aku juga nggak tahu kalau kamu tidak menyukai perjalanan ini. Dan sebagai seorang teman yang baik, aku hanya bisa mengikuti apa yang membuat kamu nyaman," sahut Bobby dengan suara lebih ringan. Tapi kata-kata Bobby tadi justru membuat Didi makin merasa bersalah. Ia tergoda untuk berubah pikiran, tapi diurungkannya niatnya itu. Itu pasti akan menambah merepotkan Bobby karena tiket harus diubah lagi. Akhirnya Didi memilih keluar kamar dan menghabiskan sisa hari itu di gazebo hotel. Bobby langsung menghempaskan tubuhnya dengan kesal ke tempat tidur. Ia sudah tidak mempedulikan Didi yang ada di beranda. Di benaknya sekarang adalah mencari cara keluar dari situasi yang membuatnya tertekan. Semua jadi serba salah. Berlibur ke Bali pun sepertinya bukan keputusan yang tepat. Mengajak Didi juga sepertinya sebuah kebodohan. Ketika Bobby tengah merenungi nasibnya, tiba-tiba Didi datang menghampiri Bobby. "Bob, aku minta maaf ya," ujar Didi dengan tulus. "Sudahlah, nggak ada yang perlu dimaafkan. Dari dulu kita memang beda. Kamu sangat keras dan vokal dalam berbicara. Tapi aku tahu hatimu belum tentu akan sekeras ucapanmu. Sementara aku terlahir sebagai pria yang cinta damai dan lebih mementingkan kebahagiaan orang lain. Jadi kamu tidak perlu meminta maaf. Walau aku tahu semua sangat berat. Aku cuma memikirkan siapa kamu sebenarnya, siapa Didi yang ada di dalam kepala ini," ujar Bobby sambil mengelus kepala Didi dengan mesra. Didi tak bergeming.
Selama perjalanan ke bandara, tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Bobby. Ia sedang tak ingin bicara dengan siapapun, terutama Didi. Sekilas tak tampak gurat-gurat kesedihan di wajahnya, tapi jauh di relung hatinya, Bobby nelangsa. Mengapa semua kepedulian ini harus dialaminya tepat pada saat hari ulang tahunnya? Hari ini seharusnya ia bisa berbahagia bersama Didi. Tapi bayangan kebahagiaan itu telah menguap entah kemana. Apakah Tuhan telah menghukumku? Apakah Tuhan sengaja mengirim orang seperti Didi untuk memberiku kado sepahit ini? Pikiran Bobby berputar-putar tak karuan. Ia yakin tak akan bisa melupakan kenangan pahit 2 hari terakhir ini seumur hidupnya. Bob, apapun kejadian selama di Bali, Mami jangan sampai tahu ya. Kalau Mami tanya, aku harap kamu tetap bilang kalau kita pulang tanggal 26, oke? Nada suara Didi yang setengah memerintah membuyarkan konsentrasi Bobby. Ia jadi makin kesal mendengar kalimat Didi barusan. Namun Bobby juga tak ingin memperpanjang masalah. Ia malas terlibat dalam pembicaraan lebih jauh bersama Didi. Ia pun menjawab singkat permintaan Didi yang menurutnya sedikit konyol. Oke, nggak masalah. Keheningan tetap menyelimuti Bobby dan Didi saat duduk berdampingan di dalam kabin pesawat. Perjalanan udara selama 45 menit itu terasa sangat panjang bagi mereka berdua. Sesampainya di terminal kedatangan, Bobby segera berjalan menuju tempat parkir mobilnya. Didi tetap mengikutinya dalam kebisuan. Bobby ingin segera mengantar Didi ke Geraha Cijantung dan kembali ke rumahnya sendiri. Perjalanan menuju Cijantung rupanya lebih membuat sengsara nurani Bobby. Didi bersikap seolah-olah ia tidak melakukan kesalahan apapun. Dengan santai ia menghubungi Intan dan memberi kabar kedatangannya. Halo sayang, sebentar lagi aku sampai di rumah ya, ucap Didi. Hati Bobby semakin meradang mendengar ungkapan sayang Didi untuk istrinya. Seandainya ia bisa menghilang pada saat itu juga dari hadapan Didi. Bobby tak tahan melihat Didi begitu bersemangat pulang ke rumah dan bertemu keluarganya. Siksaan batin Bobby ternyata makin bertambah lama. Jarum jam Rolexnya sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kondisi jalan tol di depannya masih macet. Mobil-mobil merayap pelan melintasi tol Cawang. Ia hanya bisa menghembuskan napas panjang melalui semua ini. Ia berharap setiap hembusan napasnya akan mengurangi beban yang menghimpit jantungnya. Terima kasih ya Bob, kamu sudah anterin aku pulang, ujar Didi sambil melompat keluar ketika mobil Bobby berhenti di depan rumahnya. Oke, sama-sama, selamat istirahat, jawab Bobby singkat dan langsung memutar mobilnya menuju ke rumahnya sendiri. Ia ingin segera pergi jauh dari lingkungan sekitar Didi. Ketika mobilnya kembali ke jalur tol, Bobby sudah tak tahan lagi memendam perasaannya. Mengapa harus begini? Apa salahku? Katanya kamu mencintaiku, tapi mengapa sikap kamu seperti ini? Ujar Bobby dengan suara berteriak di dalam mobilnya. Usai menumpahkan beban perasaannya, Bobby mulai terisak. Ia bingung dan tak bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya barusan. Sambil berusaha menyeka air matanya, Bobby bersumpah tak akan pernah melupakan semua hinaan dan cacian yang dilontarkan Didi padanya sewaktu di Bali. Bobby baru sampai di rumah pada tengah malam. Ia bergegas menuju ke kamar mandi dan memutar keran shower. Hangatnya siraman air sedikit mengurangi kepenatan tubuhnya. Selama air mengguyur tubuhnya, pikiran Bobby kembali mengulang peristiwa yang dialaminya 2 hari terakhir. Bobby mengingat kembali mimpinya saat di Singapura, di mana ia dan Didi menghabiskan malam Natal berdua. Mereka berdua juga merayakan hari lahirnya yang bertepatan dengan hari lahir Yesus Kristus. Sebulan setelah mimpinya berlalu, ia benar-benar melewatkan hari ulang tahunnya bersama Didi. Namun, mimpi dan kenyataan yang dijumpainya terjadi memiliki ending yang berbeda. Ia merasa sangat bahagia saat bersama Didi di alam mimpi. Sementara dalam dunia nyata, Didi justru menghakiminya secara sepihak tanpa peduli perasaan Bobby saat itu. Oh, alangkah ironisnya, pikir Bobby.
Mengapa semua harus berlalu dengan cara seperti ini? Mengapa dia bilang cinta, tapi dia tega melukai hatiku? Dalam hati, Bobby yakin akan menemukan jawabannya suatu saat nanti. Untuk saat ini, Bobby berupaya keras menerima kenyataan pahit yang dialaminya bersama Didi.